pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ini? Baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Berdiri, berdiri. Ayo, tepuk semangat dulu ya. Yang mana? Yang mana? Oke, ini ya. Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Jak, jak, jak. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Semangat. Alhamdulillah, anak-anak. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk syakra berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Sebelum kita mulai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah semua masuk ya. Oke. Ya, jadi nanti semua bisa mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silakan anak-anak untuk berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini mana? Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
sebelum mulai, silakan untuk anak-anak ini menuliskan perasaan anak-anak pagi hari ini, ya. Silakan. Silakan anak-anak menuliskan perasaan anak-anak sejujur-jujurnya apa yang dirasakan pada pagi hari ini, ya anak-anak, ya. Sudah selesai? Sudah. Yang sudah bisa dikumpulkan. Baik, anak-anak, sekarang mau ibu buka bagaimanakah perasaan anak-anak hari ini. Kalau perasaan itu tentunya senang, ya, karena hari ini bisa ketemu sama anak-anak. Perasaan yang pertama, senang. Kemudian senang dan bahagia lagi. Senang lagi. Senang dan bahagia. Senang karena bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terus lagi senang dan gembira. Senang karena bisa belajar dan bertemu dengan teman. Senang dan gembira. Saya hari ini sangat senang, gembira, ceria, sehat, dan seru. Nah, alhamdulillah, anak-anak semua senang. Jadi kita ingat kesepakatan kelas yang kita buat, anak-anak. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus siap, ya, tentunya, ya. Dan alhamdulillah ini semuanya senang seperti itu. Hari ini semua membawa buku, ya, anak-anak, ya. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, yaitu membawa buku sesuai jadwal. Ya, salah satunya itu. Kemudian kalau sudah, silakan untuk dipersiapkan bukunya. Jadwalnya apa, masih ingat? Silakan untuk disiapkan dulu yang belum disiapkan. Sudah? Siapkan? Sudah?
Ekor. Ayo silakan untuk Aliana ya. Sayap. Silakan Aliana ditunjukkan. Biar teman-teman ada yang belum ketemu pasti ya. Silakan ditunjukkan Al. Oh ya, 1. Aliana dapat permen. Vina ya tadi ya. Silakan Vina untuk ditunjukkan Vina. Oh mana? Oke ya Vina silakan ambil permennya sendiri. Oh ya di situ. Siapa dulu ya tadi ya? Penny ya kan silakan Pen. Asapnya beda ya. Boleh. Ambil permen. Siapa lagi? Kaisa, Eja. Oh iya beda ya. Betul sekali. Silakan Sa ambil permennya Sa. Silakan. Oh iya ada apa ya Ibu ya? Tetesan atau apa? Oh ini air liur ya. Permennya sudah ada lagi? Ya silakan. Ini sama ini juga ini. Apa ya? Oh iya betul sekali. Nah, ya. Ya ada lagi sih Pak. Ini kan sini-sini cuma bisa kalau ini enggak. Ini cuma 2. Oh iya betul sekali. Ya, alhamdulillah anak-anak tadi sudah fokus untuk bisa ini menemukan dari perbedaan pada gambar tersebut. Tadi ada ekornya, kemudian tadi ada apa lagi? Ini ya anak ya. Terus lagi ini saya asap sama air liur ya. Kemudian ada titik-titik pada katak juga. Tadi sudah banyak sekali perbedaan. Nah, anak-anak tadi gambarnya lucu nggak? Lucu toh? Pasti itu makanya banyak. Nah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran minggu lalu ya Kakak ya. Di antaranya adalah pembelajaran IPAS ya tadi ya. Nah, sebelum Ibu mulai materi baru, Ibu sekarang mau bertanya dulu nih sama anak-anak. Materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat materi IPAS minggu lalu? Ya, apa anak-anak? Sifat Oh ya, betul sekali. Ya, memang anak-anak ini luar biasa. Kalian masih mampu mengingat ini ya, apa namanya pembelajaran yang telah kita laksanakan. Tentunya anak-anak banyak belajar ya. Oke. Minggu lalu kita belajar materi sifat-sifat cahaya. Siapa yang bisa menyebutkan? Vina? Cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa diuraikan, cahaya bisa dibiaskan. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Baik, luar biasa Vina. Tepuk tangan untuk Vina. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Vina tadi, untuk mana Vina teman? Satu pun masih. Ayo, tadi apa? Bisa merambat lurus. Nah, ingat ya teman ya. Jadi kalau sebagian masih ada yang lupa, harus dipelajari lagi, jangan ditinggalkan ya anak ya. Nah, seperti yang disampaikan Vina tadi adalah
sifat-sifat dari cahaya. Sebelum dilanjutkan ke materi baru, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita akan belajar materi baru. Ya anak-anak ya. Materinya apa hari ini? Kemarin sudah diminta untuk membaca. Apakah sudah dibaca? Sudah. Berarti sudah tahu ya materi hari ini apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar harmoni dan ekosistem. Ya, dengan topik apa anak-anak? Makan dan dimakan. Nah, menurut anak-anak, makan itu adalah hal yang sangat penting atau bukan? Sangat penting. Nah, jadi semua yang ada di sini kita sebagai makhluk hidup itu kita memerlukan makanan. Nah, cobalah ini tadi anak-anak ini sudah makan apa hari ini? Mie semua. Ada yang makan roti ya, ada yang makan buah nggak? Ada yang makan nasi goreng, nasi uduk, nah, macam-macam sekali makanan yang kita makan. Kalau saya tadi makan nasi ya anak ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan apa anak? Makanan. Nah, jadi yang mau kita pelajari itu bukan hanya kita saja loh Pak, tapi semua makhluk hidup. Yang pernah kita lihat, yang pernah anak-anak temui juga di jalan atau di rumah, bahkan anak-anak punya makhluk hidup tersebut, dan makhluk hidup tersebut juga memerlukan apa? Makanan seperti kita ini. Kalau tidak makan rasanya gimana? Aduh, saya tidak bisa konsentrasi karena saya lapar. Jadi tujuannya apa sih anak-anak sebenarnya ini makan itu untuk apa toh? Untuk menambah Oh iya, kita bisa kuat, kita bisa berenergi karena dengan makan tersebut ya anak ya. Baik anak-anak, ibu lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang berhubungan tadi dengan makan itu apa anak-anak? Satu, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Betul. Kemudian dua, mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, kemudian nanti yang terakhir anak-anak mampu untuk menuliskan dan merepresentasikan hubungan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi ada berapa tiga ya yang harus kita kuasai nanti anak-anak? Baik, anak-anak tadi kita makan itu tujuannya tadi agar mendapatkan Energi. agar kita mendapatkan energi. Nah, saya akan menampilkan gambar ya anak ya. Nah, ini adalah gambar apa anak? Rantai makanan. Dengan
ada ular, ada elang, dan ada jamur. Ya. Terus sekarang ibu tanya, yang mau ibu tanyakan di sini, kira-kira ini kan ada kaitannya ya anak-anak ya, ada kaitannya. Kalau di sawah, ya kita kan kebetulan dekat sawah. Nah, itu ada tikus, ya, ada tikus di sawah. Mencari apa? Mencari makanan dan tempat tinggalnya pun mungkin juga di sawah ya. Nah, kalau tikus di situ berkembang biak, tanya, itu kemungkinan yang akan terjadi dengan tanamannya itu bagaimana? Bisa rusak ya, karena dimakan oleh tikus. Nah, itulah anak-anak tadi berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, bahwa tikus tersebut makan tanaman di sawah, contohnya mungkin makan biji padi, itu untuk apa tadi? Ya, untuk mendapatkan energi. Seperti kita juga anak-anak manusia, bahwa hewan itu juga memerlukan energi. Bahkan tumbuhan pun juga membutuhkan energi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh ini tumbuhan kira-kira? Dibantu oleh apa? Tumbuhan itu? Fotosintesnya, ya, dibantu oleh matahari. Ya, pintar sekali anak-anak. Jadi dibantu oleh sinar matahari. Tentunya juga dengan didukung ini tanah yang subur, kemudian ada apa lagi? Tanah subur, air, dibantu dengan pupuk juga ya, dan tanaman menjadi subur, dan tanaman-tanaman yang dihasilkan tersebut bisa dimakan atau bisa dikonsumsi oleh kita manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sudah jelas gambarnya? Kalau sudah, Ibu mau menayangkan ini video ya anak ya.
adalah Bu, mana gimana padi-padi saya ya? Padinya dimakan siapa? Tikus. Ya. Kemudian tikus-tikusnya dimakan siapa? Ular. Kemudian ular itu dimakan siapa ya? Burung elang. Kemudian jika elangnya sudah mati, itu diuraikan menjadi apa anak? Pupuk bagi tanaman padi. Bagi pupuk yang tentunya nanti akan menyuburkan dari siapa? Tanaman tersebut. Nah, kemudian Ibu lanjutkan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kok elangnya kok bisa mati, Bu? Nah, matinya gimana kira-kira? Tidak ada yang mau menanyakan? Nah, jika burung-burung itu terbang tinggi, maka nanti burung itu bisa mati dimakan oleh usia. Jika dimakan oleh binatang buas bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, bisa juga dimakan oleh binatang buas, pemakan hewan. Tetapi ketika nanti si elang itu nanti tidak dimakan oleh binatang buas, nanti dia akan mati dimakan oleh usia. Dan nanti tentunya akan menjadi diuraikan menjadi apa anak? Menjadi pupuk ya. Betul sekali. Dan tentunya nanti itu tadi bermanfaat untuk siapa anak? Ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk anak-anak supaya lebih memahami lagi materi pada pagi hari ini. Ibu akan ini ya, menayangkan video. Ya, bisa anak-anak simak baik-baik. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu.
fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Nah, selesai ya? Sudah selesai menurut iklan. Akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang wajib. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposan. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan Kita diskusi ya. lalu, bagaimana cara mempertahankan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian? Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di sana. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen buah, namun juga bisa berperan sebagai konsumen ikan. Pada gambar tersebut terdapat dua rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh lembu sebagai konsumen satu. Selanjutnya, kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen dua. Sehingga, pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen dua. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen satu. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen dua. Dan selanjutnya, kumbang akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen tiga. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba
apapun. Tapi harapan ibu anak-anak tadi menyimak dengan serius dan menemukan hal-hal yang ada di video tersebut. Nah, sekarang ibu mau ngetes anak-anak tadi menyimak dengan serius apa tidak. Anak-anak menuliskan satu kata saja ke depan apa yang disimak tadi dari video itu. Silakan, dari siapa? Dari Aliana. Satu kata saja yang ditemukan tadi di video, apa, melihat apa, boleh melihat apa video tadi, ditulis di samping ya. Ayo ditulis. Ya, Aliana tadi menemukan ada gambar gajah. Ya, lanjut. Nah, tikus. Ya, Eora. Oke, lanjut. Bunganya. Jalan. Ayo tadi memperhatikan tidak apa. Kalau memperhatikan tahu. Burung. Ya. Oh, tersandung. Laba-laba. Ya, alhamdulillah anak-anak bisa menuliskan apa yang anak-anak lihat tadi di dalam video. Berarti tadi anak-anak memperhatikan. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang sudah anak-anak tulis di depan. Satu-satu ya. Tadi anak-anak menemukan gambar gajah. Nah, tadi dalam video gajah ini makan apa? Pohon akasia. Nah, pohon akasia. Suka ya gajah sama pohonnya apa daunnya sejuta? Daun. Daunnya. Ya, makan daun akasia. Selain itu, gajah juga bisa makan rumput. Kemudian kalau di sini anak-anak makan gajahan itu juga suka. Kemudian tikus. Nah, anak-anak menemukan tikus. Tadi itu kan kamu tikus tadi ya? Tikusnya lari apa diam saja? Ya, lari. Ngajar kamu. Ya? Nah, tikusnya makan apa? Makan pagi. Makan apa? Oh, belalang yang bisa hewan kecil, bisa biji padi, bisa biji kacang, mau tidak? Mau. Biji jagung? Mau. Ya tikus nih, jangan apa-apa mau ya anak ya. Terus bunga. Ini mendapatkan sumber energi dari mana ya anak ya? Hah? Mendapatkan sumber energi dari air, betul tak? Dari air, kemudian dibantu
kemudian belalang. Nah, makan apa ya belalang? Makan rumput, makan daun, ya. Seperti itu. Pernah menangkap belalang? Pernah. Bisa untuk apa? Untuk apa? Itu untuk mainan? Di daerah sana Gunung Kidul anak-anak, belalang itu dimakan oleh manusia. Apakah di sini tidak? Ada makan juga ya. Nah, jadi di sana dijual belikan di pinggir jalan. Nah, di sana itu menjadi aset untuk warga Gunung Kidul karena apa? Ketika ada wisatawan itu ada yang menyukai si belalang ini nanti pada beli gitu loh Pak. Dan rasanya pun juga macam-macam. Biasanya kalau di sini kita cuma digoreng ya, digoreng asin maksudnya. Kalau di sana ada yang rasa pedas seperti itu. Kalau anak-anak ke Jogja, pinggir-pinggir jalan itu ada yang jualan apa namanya belalang goreng ini tadi. Bisa dimakan manusia, tidak beracun ya. Sudah pernah makan? Belum. Nah, enak loh tuh Pak, besok kalau ditangkap digoreng ya toh. Belum. Terus ada burung apa burung? Cacing. Terus ada juga burung yang makan apa cuma semut? Iya ada. Burung yang makan semut ada, burung yang makan cacing ada, burung pemakan biji, betul Mbak Sukma. Burung pemakan biji pun juga ada. Jadi burung bisa makan hewan ataupun tumbuhan. Kemudian semut. Semut apa ya yang dimakan? Oh iya, yang ini makan gula. Semutnya ya senang gula ya, manis ya. Roti suka tidak? Suka. Ya, apa ya si semut ini ya? Suka roti, suka gula, suka lagi ya? Ya minum ya, dia juga butuh minum juga. Merubung susu mekani pas gawe, nanti semua nek sono ya di situ minum semutnya. Kemudian semut juga suka makan hewan-hewan yang sudah mati ya anak ya. Kemudian lanjut selang, siapa tadi yang mulai selang? Ya, Mbak Vina, elangnya makan apa Mbak Vina? Makan ulat. Kemudian apa bisa makan hewan lain? Bisa. Ya. Makan ayam bisa? Bisa ayamnya. Nah, karena elang ini gede, besar, jadi dia bisa memakan ayam kecil, bisa makan ulat, makan tikus. Kemudian laba-laba. Terakhir. Siapa tadi yang pes laba-laba? Nah, apa yang dimakan laba-laba? Hah? Iya. Jadi laba-laba pintar buat apa anak-anak? Jaring. Pintar gawe jaring itu tujuannya untuk apa tadi ya? Menangkap makanannya. Iya. Jadi dari jaring itu bukan untuk ini hiasan laba-laba itu. Aku beda cantik, aku tak gawe hiasan lah untuk buku. Rawang-rawangnya pun hiasannya pun juga tertata rapi ya. Tertata sangat rapi. Dan dia itu si laba-laba itu topak buat jaring untuk apa toh? Nah, topak untuk apa? Untuk menangkap makanan, membuat perangkap. Karena laba-laba itu hewan kecil. Jadi bagaimana caranya dia bisa menangkap? Nah, dia pakai jaringnya itu. Jadi nanti semut itu bisa terperangkap di situ dan bisa dijadikan si laba-laba ini untuk disantap. Seger ya, tahu ya. Mantap. Dan ternyata anak-anak, hewan maupun tumbuhan itu memerlukan apa? Memerlukan makanan. Dan apa yang anak-anak tulis ini tadi bisa digabung menjadi rantai
lagi, hembuskan pelan. Rasakan nafas yang kalian hirup. Rasakan nafas yang kalian hembuskan. Rasakan badan kalian yang sedang ditumpu oleh kursi. Rasakan kaki kalian yang menyentuh lantai. Relax. Relax. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Boleh buka matanya sekarang. Tadi bagaimana anak-anak yang dirasakan ketika anak-anak memejamkan mata, menarik nafas? Segar. Terus lagi? Oke, relax. Relax, dengan santai ya. Lagi anak. Tenang. Oh iya, tenang ya. Tenang, relax, santai ya. Terus kalian anak. Jadi hal itu tadi kita lakukan agar apa? Agar kita lebih tenang, lebih rileks, santai, sehingga nanti kita bisa fokus lagi dengan materi yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa namanya rantai makanan, tentang makan itu tujuannya untuk mendapatkan apa. Kemudian sekarang sebelum ibu lanjutkan, ibu mau tanya sedikit dulu nih sebelum nanti kita kerja kelompok. Mau tanya dulu, ya anak-anak, rantai makanan itu apa? Atau tadi sudah dibahas dari tadi ini? Ada yang tahu tidak? Iya, apa kata? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Ya, betul sekali. Kok tangan Kaisa? Alhamdulillah. Ada hubungan antara makhluk hidup ya, makan dan dimakan. Betul sekali, dan tujuannya tentunya tadi upaya untuk apa? Mendapatkan energi. Dan energi itu dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ya, betul sekali. Kemudian tadi anak-anak juga sudah bermain bersama temannya untuk membuat apa tadi? Rantai makanan. Ya, sekarang kita akan ini mengerjakan tugas kelompok. Ibu bagi menjadi 2 ya. Ibu bagi menjadi 2. Silakan nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk bergabung. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang tadi. Enggak kelompok saja ya. Ya silakan, tidak apa-apa, nanti ya itu bisa anak
boleh. Kalian belakangnya juga boleh. Masuk, luar biasa. Langsung bisa mengerjakan. Sudah selesai? Alhamdulillah, belum 10 menit anak-anak sudah selesai. Artinya di sini memang sudah menguasai ya, mudah-mudahan. Presentasi, kita akan mempresentasikan hasil dari ini tugas kelompok kalian. Nah, sekarang silakan untuk kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Besok ya, besok. Yuk. Siapa yang duluan? Ya, jadi kelompok ini memperhatikan dari kelompok ini ya. Silakan diperkenalkan kemudian dibacakan kelompoknya. Kelompoknya bagaimana? Bisa ini aja dari sini yang ini. Silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Anggotanya yaitu Aliana, Revina, Sukma, Kenisha, dan Topa. Nomor 1. Buatlah rantai makanan pada gambar di bawah ini dengan mengurutkan gambar dan membuat nomor dimulai dari produsen pada kotak di bawah gambar. Silakan dibaca. Nomor 1 ada rumput. Oh ya. Nomor 2 ada belalang menjadi konsumen tingkat 1. Ya. Nomor 3 ada katak menjadi konsumen tingkat 2. Yang keempat ada ular menjadi konsumen tingkat 3. Kelima ada elang menjadi pemurai. Konsumen tingkat 4. Ayo silakan. Dibaca juga. Ayo siapa yang mau baca? Sampai mana? Lupa lagi. Tentukan peran makhluk hidup di bawah ini dengan membutuhkan benda panas selain perannya. 5 menjadi produsen, jamur menjadi pemurai, menjadi konsumen. Oke, sudah. Lanjut. Perhatikan ciri-ciri makanan di bawah ini dan jawab pertanyaan. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi bakteri atau dekomposer. Cukup ya. Ya. Tepuk tangan anak-anak buat kelompok kelompok 1. Ya, mungkin mau ada saran dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Hah? Ada apa tidak? Ada saran untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, sudah ibu tampung ya. Ibu tampung jawabannya. Ayo, sudah silakan. Sudah. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Tadi ada 21
3 memakan katak. Elang konsumen tingkat 4 memakan ular. Oke, ya lanjut. Tentukan peran makhluk hidup di bawah ini dengan membubuhkan tanda panah sesuai perannya. Kupu-kupu merupakan konsumen, jamur merupakan pengurai, bunga merupakan produsen. Perhatikan jaring-jaring makan di bawah ini dan jawablah pertanyaan. Padi merupakan produsen, padi dimakan oleh belalang, konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak, konsumen tingkat 2. Ular memakan katak, konsumen tingkat 3. Elang memakan ular, konsumen tingkat 4. Oke, sudah sampai itu saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tapi jangan kembali dulu. Mungkin ada masukan dari kelompok 1. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang apa kira-kira? Itu sering juga ada di kelompok 1. Oh iya, nanti masukan untuk kelompok berapa? 2 masih bisa ditambah lagi yang terakhir pengurai, yaitu apa anak? Di kelompok 1. Pengurainya apa di sini? Jamur. Ya, jadi masih bisa ditambahkan itu ya kelompok 2 ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak. Ya, alhamdulillah anak-anak ini tadi presentasi sudah dilakukan oleh anak-anak, yaitu tadi 1 membuat rantai makanan. Membuat rantai makanan. Kemudian 2 anak menuliskan peran masing-masing dari tiap gambar, dan yang terakhir adalah membuat rantai makanan dari gambar. Ya. Ada nomor 1 itu sudah gambarnya sudah sesuai, kemudian nomor 2 juga sudah betul, dan yang nomor 3 itu tadi masih ada kurang 1 ya, mungkin kurang ditambahi lagi, bisa ditambahi pengurai yang terakhir ya, bisa ada gambar jamur, ada ya, ada. Nah, elang mati diuraikan oleh jamur dan menjadi dekomposer. Ya, anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini sudah jelas? Sudah. Jelas. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Makanan. Iya, makan dan dimakan. Nah, tujuannya tentunya untuk mendapatkan apa tadi? Untuk mendapatkan energi. Dari rumput pun juga membutuhkan energi makanan yang berasal dari fotosintesis ya anak-anak ya. Kemudian dibantu oleh sinar matahari dan air. Kemudian belum selesai loh ini. Ada apa lagi anak-anak tadi? Rantai makanan ya. Rantai makanan ada banyak sekali tadi yang sudah kita temukan. Kemudian tadi kita juga sudah belajar bermain bersama teman membuat rantai makanan. Dari yang ibu sampaikan ini tadi itu menurut anak-anak udah apa sih? Udah, anak-anak paham semua? Paham semua, ya. Kemudian mungkin ada anak-anak yang kurang paham tuh Pak. Sudah paham? Sudah. Tadi ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, terus ada lagi konsumen tingkat berapa? 3, terus konsumen tingkat 4.
belajar secara berkelompok. Jadi sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, nanti tugasnya di rumah anak-anak sudah saya bagi membuat tugas bukan kelompok, yaitu membuat rantai makanan. Nah, ada yang menggambar. Yang menggambar siapa? Tukang menggambar? Oke, ya, menggambar rantai makanan. Penny, menggambar rantai makanan ya. Gambarnya agak apik biasa nih. Terus menggambar dua saja. Nah, oh iya, menggambar. Terus ada yang nanti mau videokan ya. Video ketika video rantai makanan pastinya. Nanti video tersebut anak-anak gabungan. Misalkan ada ada belalang sedang makan rumput, kemudian belalang dimakan oleh tikus, misalkan seperti itu. Terus tikus dimakan ular. Nah, nanti video tersebut anak-anak gabungkan. Cari yang mudah-mudah saja. Misalkan jagung sama ayam. Seperti itu, yang mudah-mudah aja di lingkungan kalian. Ya. Para sing enek ora usah goleki kula. Ya sih. Tapi jangan cari ular. Takutnya nanti anak-anak kalau mencari ular, saya mau mencari ular biar lengkap jawabannya. Nah, tidak perlu ular, tapi bolehlah ada tumbuhan, ada biji ya, supaya jagung, ayam dan lain sebagainya. Nanti anak cari. Nah, itu tugasnya nanti dikumpulkan pas pembelajaran IPAS ya. Kemudian satu lagi anak-anak boleh video, boleh voice note atau rekaman saja ya. Jadi itu nanti silakan. Yang gambar tadi siapa? Video siapa? Video. Oke, video. Nah, rekaman suara. Ya, Eka ya. Jadi sudah sesuai dengan keinginan anak-anak. Biasanya siapa Astri sudah ya, Mas Iweni sudah itu tugasnya dari ibu. Kemudian selain itu juga anak-anak nanti tugasnya membaca materi selanjutnya, yaitu tentang jaring makanan. Ada materi selanjutnya di buku paketnya anak-anak ya. Sudah jelas. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini anak-anak. Silakan untuk ada pertanyaan lagi tidak? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, anak-anak silakan untuk mas. Sudah boleh silakan untuk disiapkan